Perkenalkan, nama saya Immanuel Engkari. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sejarah perkembangan Indonesia dimulai dari era kemerdekaan sampai era sebelum Orde Baru. Dimulai dari proses peristiwa kemerdekaan, yaitu pada tahun 17 Agustus, Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih di kediaman Soekarno. Kemudian dari tahun 1950 sampai 1965, Indonesia menganut dua sistem demokrasi. Yang pertama sistem demokrasi parlementer dan sistem yang kedua sistem demokrasi terpimpin. Kemudian pada tanggal 30 September 1965 terjadi pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia di mana menelan korban jiwa yaitu 6 jenderal senior, dan peristiwa ini dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Kemudian pada masa Orde Baru adalah peristiwa Timor Timur. Dari tahun 1596 hingga 1975, Timor Timur adalah sebuah kerajaan Portugis di Pulau Timor yang dikenal sebagai Timor Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur dalam sebuah operasi militer yang disebut Operasi Seroja. Indonesia yang mempunyai dukungan material dan peralatan persenjataan yang disediakan Amerika Serikat dan Australia berharap dengan memiliki Timor Timur, mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak dan gas alam serta lokasi yang strategis. Pada masa-masa awal, pihak militer Indonesia atau ABRI membunuh hampir 200.000 warga Timor Timur melalui pembunuhan, pemaksaan kelaparan. Ini saya akan menceritakan tentang perkembangan sejarah Indonesia pada masa reformasi, yaitu dari tahun 1998 hingga sekarang. Masa reformasi dimulai dengan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Beliau digantikan oleh wakilnya yaitu Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi ini dimulai dengan lingkungan politik yang mulai terbuka. Setelah itu Presiden B.J. Habibie digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari tahun 1999 hingga 2001. Lalu digantikan lagi oleh Presiden Megawati dari tahun 2001 hingga 2004, dan digantikan lagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 hingga 2014. Dan sekarang digantikan lagi oleh Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, banyak sekali permasalahan seperti masalah kesehatan, contohnya wabah virus COVID-19, masalah ekonomi, kemiskinan, kenaikan harga barang, dan lain-lain. Dari masa ke masa, negara Indonesia selalu dihadapi oleh berbagai masalah. Jika dulu bangsa Indonesia dihadapkan oleh masalah untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, maka sekarang bangsa Indonesia dihadapkan oleh masalah yang baru, seperti masalah wabah COVID-19 yang mematikan, masalah ekonomi, masalah kemiskinan, masalah kenaikan harga barang-barang, hingga dari masalah kenaikan harga BBM yang baru-baru ini terjadi. Kita sebagai bangsa Indonesia harus kompak dan bersatu untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi.